Wabarakatuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu ya, terkait dengan metode integer. Jadi kalau minggu lalu saya kasih teorinya, hari ini saya akan coba masuk ke QM for window, tapi sebelumnya saya akan rewind dulu teori yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Jadi materi kuliah juga sudah saya letakkan di kolom e-learning, jadi nanti silakan di-download ya. Hari ini saya akan coba sajikan metode pengolahan data dengan menggunakan QM4 window. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ini ada contoh soal Bisa, sebuah Bu. perusahaan, sebuah perusahaan manufaktur elektronik The Flash memproduksi 2 buah produk kipas angin dan lampu gantung. Jadi ada 2 jenis produk. Produknya adalah kipas angin dan lampu gantung. Tiap-tiap produk membutuhkan 2 tahapan, yaitu penyolderan dan assembling. Jadi ada 2 produk, X1 kipas angin dan X2 lampu gantung. Kemudian kendalanya ada 2, kendala penyolderan dan kendala assembling atau perakitan. Nah, kemudian penyolderan membutuhkan waktu 2 jam untuk lampu dan 3 jam untuk kipas angin, sedangkan assembling atau perakitan membutuhkan waktu 6 jam untuk lampu dan 5 jam untuk kipas angin. Maka 2 dan 3 serta 6 dan 5 itu akan menjadi koefisien di kendala di fungsi kendalanya. Perusahaan tersebut mempunyai waktu untuk penyolderan 12 jam dan assembling 30 jam kerja per minggu. Bila lampu gantung memberikan keuntungan 7.000 dan kipas angin memberikan keuntungan 6.000 per unit, maka formulasikan keputusan produksi perusahaan The Flash. Nah ya, sekarang sebelum saya masuk ke soal, yang terpenting dari linear programming, dari beberapa hal yang terkait yang kita pelajari metode transportasi dan sebagainya, yang terpenting itu pertama kali kita harus bisa membangun model, ya. Oke, maka saya akan coba kita bangun modelnya dulu dari soal ini. Coba Rahayu Oktarina Rahayu. Ada berapa fungsi dalam linear programming itu? Ada 2 fungsi. Fungsi apa saja? Fungsi batasan atau constraint sama fungsi tujuan atau Z. Oke, betul. Jadi yang pertama adalah, oke, sebentar ya. Kelihatan dia malah. Yang pertama adalah fungsi apa tadi? Fungsi tujuan Fungsi dulu. tujuan, Bu. Oke, fungsi tujuan dulu. Yang kedua baru fungsi constraint atau fungsi kendala, ya. Kendala. Ya, sekarang saya lihat lagi siapa lagi nih? Muhammad Edo. Edo, coba Edo, fungsi tujuannya kira-kira apa? Produknya tadi apa? Definisikan produknya dulu. Kita definisi produk. Produknya tadi ada berapa macam, Edo? Ada 2 macam, Bu. Ada kipas angin dan lampu gantung. Oke, berarti X1-nya apa? Misalnya kipas angin, X2-nya adalah lampu gantung. Oke, begitu ya. Nah, sekarang sudah Edo, siapa lagi nih? Fajru. Sekarang fungsi tujuannya Fajru. Coba, bisa nggak? Maksimum atau minimum fungsi tujuannya? Itu dulu jawab. Memaksimumkan. Maksimum. Kenapa maksimum? Coba kita lihat di soalnya, maksimum. Kenapa maksimum? Nih. Kenapa maksimum? Ayo, mana yang menunjukkan bahwa kita harus maksimum gitu? Bagian mana? Atau kata apa? Fajru, silakan. Kata apa? Satu kata aja yang menunjukkan bahwa kita harus maksimum. Silakan. Fajru. Kata apa? Keuntungan itu, Bu. Keuntungan, betul Fajro. Jadi keuntungan, kalau kita bicara keuntungan, terima kasih,
maka berarti harus maksimum. Tapi kalau kita bicara biaya per unit yang diperlukan untuk menghasilkan X1 dan X2, maka dia pasti minimum. Ya, betul. Jadi maksimum Z. Oke. Selanjutnya, siapa lagi nih? Susi Susanti, silakan Susi. Kira-kira Z-nya sama dengan maksimum Z? Kira-kira apa, Susi? Ayo, Susi. Fungsi tujuan maksimum Z. 7 nih. 7, Heeh. Bu. 7 apa? 7? 7.000. 7.000, terus? Apalagi? Apa, Susi? Silakan, Susi. Apa, Susi? Ayo. Ayo, Susi. Oke, Susi lewat. Yuliana. Juliana, silakan Juliana. Ya, Bu. Ya, silakan. Z sama dengan apa? Z sama dengan 7.000x1 ditambah 6.000x2. Atau bisa juga dibuat 7x1 plus 6x2. Nanti pas di akhirnya itu baru ditambahkan nolnya, Bu, 3. Oke. Kita lihat dulu lampu gantung tadi X2. Berarti jangan terbalik ya, lihat soalnya ya. Kalau kipas angin 6.000 berarti 6 X1 tergantung definisi kita di awal ya. X1 ditambah 7 X2. Oke, good. Terima kasih. X2. Oke, sekarang kita buat fungsi kendala. Muhammad Aldoni, silakan Aldoni. Kendalanya ada berapa Aldoni? Soal ini? Ada 2, Bu. Oke, apa saja? Kendala penyolderan sama kendala assembling. Oke. Solder dan perakitan. Oke, selanjutnya Irsan Hadi Utama. Irsan, silakan diaktifkan. Irsan? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Coba lihat kendala soldier. Bentuk kendalanya seperti apa kira-kira? Boleh lihat soalnya, Bu. Apa? Ya, soalnya, Bu. Oh, lihat soalnya. Oke, nih. Silakan. Yang soldier. Soalnya apa ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatan. Yang lain kelihatan nggak soalnya? Nah, itu kelihatan. Oke, silakan. Kendalanya itu, Bu, kalau untuk penyolderan itu membutuhkan, bentar, Bu, sebentar, penyolderan. Solder. Oh ya, kalau untuk penyolderan itu membutuhkan waktu 2 jam untuk Lampu. untuk yang, bentar, Bu, baca soal bentar, Bu. Oh ya, Bu, kalau untuk penyolderan itu membutuhkan waktu 2 jam untuk lampu, kemudian 3 jam untuk kipas angin, atau 2x1 plus 3x2, Bu. Kalau untuk assemblingnya itu dia membutuhkan waktu 6 jam. Sebentar. Saya hanya tanya yang solder aja. Jadi bentuk persamaannya seperti apa? 2x1 plus 3x2, Bu. Oke, terus ini ketersediaan sumber dayanya? Sama dengan 12 jam, Bu, yang waktu penyolderannya maksimalnya. Oke, saya tulis ya, solder. Berapa tadi? 2x1 ditambah berapa? 3x2 gitu? Iya, Bu. X2 sama dengan? 12 jam, Bu. Sama dengan 12. Oke. Ya.
Ari Azwar, silakan diaktifkan. Ari Azwar, ada di kelas? Ari? Ya, Bu. Oke, Ari, silakan. Coba lihat ini yang di ini temannya tadi. Gimana menurut Ari, betul belum? Ayo, betul nggak? Ari, ayo Ri. Maaf, Bu. Putus-putus suaranya, Bu. Boleh diulang nggak, Bu? Putus-putus. Ini nih tadi temannya Sinyal saya, Bu. menuliskan kendala untuk soldier itu adalah 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 12. Ya, sudah dicatat? Nah, sekarang sudah Ya. betul belum ini atau mau dikoreksi nih temannya nih? Salah, Bu. Oh, berapa harusnya? Dikoreksi. Jadi yang sama dengan 12-nya itu jadi kurang dari sama dengan 12, Bu. Dari begitu? Betul? Sekarang Ya, Bu. Desmita. Nah, sekarang yang Desmita mau koreksi nggak ini? Soldier Desmita, Bunga Desmita, silakan. Ya, Bu. Sama, Bu. Sama yang teman tadi. 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 12. Oke. Ya, nanti dicek lagi. X2-nya tuh tadi punya siapa? 2-nya itu punyanya lampu. Punya kita tuh lampunya X2 di sini. Nih, jadi ini X2 harusnya. Ini, lihat nih. Ini 3, ini 2. Karena punya kita ini terbalik. Punya kita itu lampunya X1, 2-nya X2. Nanti jadi bisa saja begitu. Jadi harus konsisten mana yang X1, mana X2. Jadi kalau X1 itu adalah kipas angin, X2-nya X1 itu harus selalu kipas angin gitu, tidak boleh di fungsi tujuan X1 kipas angin, di fungsi kendala X1-nya lampu. Itu ya. Sekarang perakitan Ati Prastika Sari, silakan Ati. Ati? Ya, Bu. Ya, coba Ati. Perakitan nih soalnya. Nah, silakan Ati. 6x2. X1-nya tadi kipas angin ya, Bu ya? Iya, iya. Jadi berarti 5x1. 5x1, oke, terus? Oke, terus? Ati, nah hilang sinyal Ati nih Caknya. Kayaknya hilang sinyal ya Ati ya. Ati? Tambah. Ditambah. Lihat soalnya. Nih soalnya. Ya. Lihat soal, Bu. Ya, iya, sudah. Ditambah 6x2. 6x2. Oke. Tambah 6x2. Terus? Kurang dari kurang dari sama dengan 30, Bu. Kurang dari sama dengan 30. 30. Nah, lu siapa yang coret-coret layar saya nih? Ya, jadi seperti itu cara membuatnya. Jadi ada 2 fungsi. Saya ulangi, di soal kuis minggu lalu masih ada yang salah lu jawabnya. Jadi linear programming itu ada 2 kendala, ada tujuan, ada 2 fungsi, ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala. Ini perlu kita pahami betul-betul bahwa ada 2 fungsi. Fungsi tujuan itu bisa maksimum, bisa minimum, fungsi kendalanya terkait dengan ketersediaan sumber daya. Kenapa penting kita pahami membangun model? Karena nanti kalau seandainya kita masuk ada satu lagi materi goal programming, ketika kita masuk ke goal programming, itu modelnya akan berubah. Sehingga kalau kita tidak paham dengan linear programming, maka nanti kita bingung pada saat masuk ke goal programming. Karena itu kita harus fix dulu dengan model linear programming-nya.
Nah, setelah dapat ini, nah ini ya kira-kira ya, nah bentuknya, betul nggak saya tadi? Oh, terbalik. Berarti di soal ini X1-nya adalah lampu, X2-nya adalah kipas angin. Nanti dibalik aja nggak apa-apa. Nah, ini dia fungsinya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, nah ya, X1-nya lampu, X2-nya kipas angin. Siapa yang belum ditanya nih? Hestu Prasetyo. Hestu sudah belum tadi? Hestu, silakan diaktifkan. Ya, Bu. Oke, Hestu. Setelah kita punya fungsi tujuan dan fungsi kendala, apa lagi yang harus kita lakukan, Hestu? Silakan. Hestu. Ya, Bu. Kalau sudah punya fungsi tujuan sama fungsi kendala, apa lagi yang harus kita lakukan? Ngapain? Habis itu apa? Habis itu sudah selesai? Nggak ada apa-apa? Dona Septiani, silakan Dona diaktifkan. Dona. Dona. Oke, setelah kita punya fungsi tujuan dan fungsi kendala, selanjutnya mana dulu yang mau kita kerjakan? Mengolah fungsi tujuan atau fungsi kendala? Ayo, Dona. Dua-duanya, Bu. Kok dua-duanya? Yang pertama kali mau diolah, yang mana dulu? Oh, fungsi batas. Apa? Apa dulu yang mau kita kerjakan? Kalau dengan metode grafis. Fungsi batasan, Bu. Fungsi batasan. Diapain fungsi batasannya? Fungsi batasan itu sama nggak dengan kendala, Dona? Sama, Bu. Hah? Sama. Sama. Jadi mau diapakan dulu fungsi batasan atau fungsi kendalanya? Cari X1, X2-nya, Bu. Di apa? Diapakan? Kurvanya. Digambar Di kurvanya. Kurva. Kurvanya diapakan? Digambar kurva. Digambar kurva. Jadi yang digambar kurva itu fungsi tujuan dulu atau fungsi kendala dulu? Dinda Elinda. Dinda Elinda. Silakan Dinda. Ya, Dinda. Bu. Oke, Dinda. Fungsi tadi kata Dona yang digambar itu adalah fungsi kendala duluan, ya. Betul ya, Dinda? Begitu ya, Dinda? Masih jalan. Iya, benar, Bu. Ya, betul. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang kita mau lihat, jadi akan kita kerjakan itu setelah kita punya fungsi kendala, maka kita cari kendala ini, mau digambar, cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, atau sumbu X1 dan sumbu X2. Kendala kedua juga sama, cari titik potong dengan sumbu X1 dan sumbu X2. Maka nanti dapatlah seperti ini dia gambarnya. Nah, ya nanti dapat gambarnya seperti ini. Oke, biar kelihatan. Nah, seperti ini gambarnya. Oke, setelah kita gambar kendala, Meisa Wibowo. Meisa, ada di kelas, Meisa? Ada, Bu. Oke, Meisa setelah kita gambar kendalanya, kita ngapain lagi habis itu tahapnya? Itu, Bu, lihat optimal LP solution-nya, cari titik ini ya, optimalnya. Jadi, mencari solusi optimal dengan cara bagaimana? Substitusikan, kita cari titik-titik dulu, Bu. Terus substitusikan ke fungsi tujuan, kayak gitu. Cari titik-titik dulu apa? Apa ya bilangnya? Betul, sudah dioptimalkan. Cari titik apa? Titik potong. Coba. Weni Anggraini, coba Weni. Iya, Bu. Ya, Weni setelah tadi kata temennya dioptimalkan. Nah, sekarang katanya pakai titik potong. Yang mana yang mau dicari titik potongnya? Kurva yang mana? Persamaan yang mana? Yang saling bersinggungan, Bu, antara
fungsi kendala 1 dan 2. Nah, jadi yang dioptimalkan itu adalah, yang disubstitusikan itu adalah fungsi kendala. Ya, jadi fungsi kendala. Sehingga nanti kita dapat titik potong yang tengah ini, dapatlah X1-nya 33/4 dan X2-nya 1,5. Profitnya nanti dapatnya 35,25. Muhammad Reza. Silakan diaktifkan. Muhammad Reza. Muhammad Reza ada di kelas. Muhammad Reza. Muhammad Reza ada di kelas. Muhammad Reza ada di kelas. Nggak ada di kelas, saya keluarin ya. Oke. Muhammad Fatwa Adi. Muhammad Fatwa Adi ada di kelas. Hadah. Muhammad Fatwa Adi ada di kelas, nggak ada juga. Saya keluarin ya. Holis Samaah. Holis, Ya, Bu. lihat ya layarnya ya. Ini yang profit $35,25 ini dapat dari mana, Holis? Itu hasil perhitungan dari yang X1 3 dengan X2 1,5 itu dimasukkan ke fungsi tujuannya itu, Bu. Jadi Oke. kalau dijumlahin dapat hasilnya 35,25. Oke, betul ya. Jadi seperti itu ya tahapnya ya. Supaya nanti kita bisa dapat optimalnya. Nah, persoalannya adalah ini sudah optimal nih sebetulnya X1 dan X2 tapi belum integer. Karena kita mau mempelajari fungsi integer, maka kita harus integerkan. Ada 3 metode minggu lalu. Masih ingat nggak Zakaria? Silakan Zakaria. Minggu lalu metode yang pertama pakai apa Zakaria? Metode kurva, Bu. Metode kurva. Jadi ini metode kurva, cari titik-titiknya itu yang kira-kira menghasilkan bilangan integer dan cari Z-nya yang paling tinggi. Ya, metode yang pertama. Nah, nanti ini dapat berbagai kombinasi nih, 0, 0, 1, 0. Maka yang kita pilih nanti yang paling tinggi 5, 0, solusi integer optimal itu adalah 35 nanti dapat Z-nya. Cara yang keduanya apa ya? Coba Irsa Haryanda, Irsa. Ya, Bu. Irsa, cara pertama tadi sudah disebutkan pakai metode kurva. Cara kedua pakai apa, Irsa? Branch and bound ya. Jadi branch and bound method dulu, belum yang relaxation. Jadi bisa satunya dinaikkan, satunya diturunkan, gitu ya. Nah, cara yang ketiga branch and bound method yang perluasan. Nah, ini yang disampaikan di sini adalah branch and bound method yang pakai perluasan. Ini tadi cara dapat 3,5. X1-nya 3,75 dan X2-nya 1,5 dengan cara metode substitusi tadi sudah kita bahas. Profitnya 35,25 tadi juga sudah kita bahas. Maka kalau kita pakai metode pembulatan tadi saya sudah sampaikan mau X1 3 atau kalau X1-nya 3 bulatan ke bawah ininya naik. Jadi bisa dibulatkan seperti itu. Tetapi bisa juga dengan cara menggunakan perluasan relaxation dari branch and bound method. Maka kita akan nambah kendala, X1 lebih besar 4 atau X1 lebih kecil dari 3. Karena tadi kan 3,75. Maka nanti dapatnya, kalau kita solusi optimalnya, X1 masukin nanti ke sini kan 4 ya. Maka nanti dapat X1-nya 4, X2-nya 1,2, profitnya 35. Terus seperti itu, branch and bound methodnya nanti dapatnya pohonnya seperti ini. Branch and bound-nya. Ya. Nah, hari ini saya akan jelaskan cara penggunaan QM. Pada saat kita menggunakan QM, maka tentu yang pertama yang harus kita masukkan tetap pilih modul. Nanti di sini ada modul pilih integer. Ya, setelah pilih modul pilih integer, keluar nanti file, pilih file lalu klik new. Ya, klik new, pilih maximize. Kenapa maximize? Karena tadi di soal kita yang dicari itu adalah fungsi profitnya, maka dia maksimisasi. Ini fungsi tujuannya masukkan, lalu masukkan kendalanya satu persatu. Lalu ada constraint ketiga, ada constraint keempat, ini adalah kendala non-negatif. Ya, kendala non-negatif di mana kita mengharapkan X1 lebih besar dari 0, dan yang ini adalah X2-nya juga lebih besar dari 0. Maka nanti ada kendalanya.
kedua-duanya diminta integer. Setelah selesai masukkan data ini, kita klik solve. Nanti klik solve, ini constraint-nya ya. Nah ini klik solve, maka nanti akan keluar hasilnya. Ada beberapa iterasi sebetulnya di dalam soal. Ketika kita setelah klik solve, ini lihat optimalnya 35 pada saat X1-nya 5, X2-nya 0. Ya. Kalau kita non integer, ini yang kita cari awal tadi, 3,25, 35,25 dan 3,75 sama 1,5. Kalau misalnya ada beberapa titik, kalau 3 sama 2, 33, 4,1,2, 35,2, kemudian di iterasi selanjutnya 4,17, 1 itu 35,17, 41, 35, dan 50, 35. Maka yang diambil adalah solusi iterasi ke-6, di mana kita dapat solution value-nya paling tinggi. Nah ini ya, solusi optimalnya X1-nya 5, X2-nya 0. Nah, titiknya di mana? Titiknya di sini kalau kita mau gambarkan di kurvanya. Nah, itu adalah penyelesaian dengan menggunakan metode integer. Saya ikutin sampai sini? Bisa? Nah, selanjutnya di sini saya akan kasih soal ya. Inilah soal untuk 2 soal untuk diskusi kelompoknya yang saya minta dikerjakan. Jadi tidak usah pakai soal sendiri, silakan dikerjakan. Saya masukin ke kolom. Oke, saya stop dulu. Saya masukin ke kolom chat aja ya soalnya. Bisa nggak? Nggak bisa dia. Oke, nah ini ada soal, 2 soal ya, silakan dikerjakan. 2 soal ini secara berkelompok, 1 kelompok 5 orang aja, jangan terlalu banyak ya. Jadi kita ada berapa kelompok nih? Kita ada siswanya ada berapa? Hari ini ada 84 cuma kuliah, berarti ada sekitar 30-an yang nggak kuliah. Ya, jadi 1 kelompok hanya 5 orang, silahkan mengerjakan 2 soal tadi dengan 3 metode, langsung nanti jawabannya di-upload di e-learning. Saya ikutin sampai sini? Ya. Bisa. Kelompoknya silahkan dipilih sendiri, tetapi nanti upload-nya tetap berdasarkan nama masing-masing. Bisa ikutin? Ya. Jadi sendiri-sendiri tuh. Kelompoknya pilih sendiri, 1 kelompok 5 orang, 2 soal, maksimal upload-nya sekarang jam berapa? 1 jam 2, jam 4 ya, paling lambat jam 4 sudah selesai di-upload, setelah itu akan saya close sistemnya. Ya, jadi kerjakan. Ya, silakan Ati. Dulu kan waktu sama Pak Mariadi itu udah ada kelompoknya, Bu. Kalau pakai kelompok itu aja gimana, Bu? Oke, boleh. Kalau memang sudah ada kelompoknya, silahkan, nggak apa-apa. Silahkan kalau mau pakai kelompok yang itu, boleh. Kalau sudah melted, nggak apa-apa, silahkan. Jadi kalau emang ada berapa kelompok kemarin sama Pak Mariadi? Ada berapa kelompok kemarin sama Pak Mariadi? Kalau dari kelas B-nya ada 10, Bu. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Kalau memang seperti itu, berarti gini aja. Kalau enggak, jangan masukin per kelompoknya ke dalam Google Drive. Nanti Google Drive-nya linkkan ke saya yang akan masukkan ke e-learning. Seperti itu aja ya. Halo? Ya, jadi nanti silakan kelompok jawabannya dikumpul ke Eva. Maksimal jam 4, nanti saya yang masukin ke dalam e-learning-nya. Eva nanti tolong dimasukin ke Google Drive, nanti saya yang share ke e-learning ya Eva ya. Bisa Eva? Baik. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Tapi mengenai materi, Bu, boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Yang di pertemuan kemarin, Bu, kan misalnya Bu ada integer X1 sama X2. Betul. Nah, yang belum bulat itu tuh X2-nya, Bu. Jadi X1-nya itu kan misalkan udah bulat nih, Bu. Nah, itu tuh X1-nya langsung masuk ke nilai yang itu atau kita substitusikan ke fungsi kendala ya, Bu? Jadi kalau misalnya nih, coba lihat ya, ini lihat nih yang di A nih ya, kelihatan? Yang di A ini.
Kelihatan, Bu. X1-nya 4 ya sudah integer, berarti kita tinggal selesaikan X2-nya aja, kan gitu ya. Ya, tapi bukan berarti nanti X1-nya kemudian tidak berubah, bisa saja ketika nanti kita, berarti kan kita tambah kendala nih, X2-nya berarti antara X2-nya tuh nanti lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 2. Bisa saja nanti dalam kasus tertentu, ini kebetulan X1-nya dapat 4. Bisa saja nanti X1-nya tidak 4, malah nanti dapatnya dua-duanya integer. Jadi tetap harus dihitung ulang X1 dan X2-nya. Bukan berarti gara-gara dia sudah integer kemudian nilainya jadi tetap, enggak. Bisa ikutin? Itu masukinnya ke fungsi kendala ya, Bu? Iya, ke fungsi Misalkan kendala. kendalanya ada 3, Bu. Itu masukin ke yang mana? Nah, masukin ke yang mana? Makanya dia harus digambar dulu kurvanya. Oke, Ibu buka materi minggu lalu dulu ya. Jadi harus gambar kurvanya, karena kalau nanti kurvanya tidak digambar, jadi nanti salah. Sebentar, integer. Makanya minggu lalu, minggu lalu, nah ini materi minggu lalu. Jadi kurvanya harus digambar supaya kita tahu kurva X1-nya itu berpotongan dengan kendala yang mana. Nah, misalnya ini nih. Ini harus hati-hati kalau kita lihat ini. Nah, ini ya, lihat. Kan daerah kalau kurva yang ini, garis yang ini, itu kan kendalanya yang ini, 5, itu kan kendalanya yang ini tuh. Nah, ya kan? Tapi garis yang ini, nah, itu kendalanya yang ini. Nah, jadi hati-hati nanti. Nah, sementara di belakang kita kan nambah nih, ada X3 lebih kecil 3 atau kemudian X1 lebih besar 4, lihat di sini. Maka ini X3 lebih kecil 3 kan ke kiri nih. Ini gambar garis yang persamaan pertama. Maka garis ini ya yang kita substitusikan itu adalah dengan X1 dengan kendala yang pertama tadi, X1 ditambah dengan X2 lebih kecil 5. Nah, ini garisnya. Tapi kalau yang ini kan garis yang ini, pada saat X1 lebih besar 4, dia motong di sini, kemudian garis yang ini bukan garis yang ini, bukan kendala yang pertama, tetapi kendala yang kedua tadi. Kendala yang kedua tadi yang ini. 10X1 ditambah X4 kan yang ini kan. Nah, jadi nanti dia akan memotong garis yang ini. Jadi X4 itu disubstitusikan dengan kendala yang kedua, tetapi yang X1 sama dengan 3 disubstitusikan dengan kendala yang pertama. Paham nggak kira-kira? Jadi kita nggak boleh loss kurvanya, karena dia dua ini kelihatannya satu garis, padahal sebetulnya kalau kita lihat gambar di awal kan garisnya berbeda. Dia dibentuk oleh garis yang berbeda. Jadi begitu ya. Jadi kurvanya tetap harus digambar. Bisa baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, ada Bisa, lagi? Bu, bisa. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, ada lagi, silakan. Untuk waktu pengumpulannya boleh minta diperpanjang nggak, Bu? Soalnya habis ini ada kuliah PEP, Bu. Oke. Ya udah, kalau begitu jadi mau sampai jam berapa? Besok? Nanti malam jam 9 ya? Bisa? Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Nanti malam jam 9. Oke, saya tutup kuliahnya sampai di sini. Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Siapa nih? Amalia, Bu. Amalia, Bu, silakan Amalia. Ini satu kelompoknya kemarin 6 orang, sama kami udah buat soal. Gimana, Bu? Pakai yang tadi, biar mulainya sama. Ya? Oke? Ya, Bu. Mau nanya, Bu? Ya, silakan. Ibu, tiga metode itu curve method, branch and bound method, sama yang perluasan itu atau yang QM, Bu, yang ketiganya? Yang ketiganya adalah yang perluasan, yang pakai branch and bound yang percabangan. Berarti yang QM nggak usah ya, Bu? Nggak usah yang QM, karena kalau QM nanti kita bisa baca sendiri kalau QM. Oke? Makasih, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Ya, silakan.
Ibu di modul yang kemarin itu satu soalnya, tapi yang Ibu tadi Ya. ada 2, Bu. Ya, nanti saya tambah ya. Oke, baik. Ada lagi? Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Kalau tidak ada, selamat bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.